Materi selanjutnya, subjek PPh orang pribadi. Subjek adalah pihak yang dikenakan pajak. Subjek pajak orang terdiri atas A. Wajib pajak dalam negeri, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau dalam jangka waktu 12 bulan, berniat menetap di Indonesia. Contohnya, seorang pegawai yang tinggal di Padang selama bertahun-tahun. Yang B yaitu wajib pajak luar negeri, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tetapi memperoleh penghasilan di Indonesia. Contohnya, seorang konsultan asing yang memberikan jasa kepada perusahaan Indonesia. Saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan tarif PPh orang pribadi. Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tersebut berasal dari gaji, honorarium, usaha, investasi, maupun sumber lainnya yang menambahkan kemampuan ekonomi seseorang. Dalam menghitung PPh orang pribadi terdapat beberapa tahap penting. Yang pertama, wajib pajak harus menghitung seluruh penghasilan bruto, yaitu total penghasilan sebelum dikurangi biaya apapun. Setelah itu, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperolehkan menurut ketentuan perpajakan, seperti biaya jabatan, iuran pensiun, atau biaya usaha. Hasil pengurangan ini disebut penghasilan neto. Langkah-langkah penghitungan penghasilan kena pajak. Yang pertama, menghitung penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah seluruh pendapatan yang diterima wajib pajak selama 1 tahun pajak. Penghasilan ini dapat berupa gaji pokok, tunjangan, bonus atau THR, pendapatan usaha, pendapatan investasi. Semua sumber pendapatan dijumlahkan untuk memperoleh total penghasilan bruto tahun. Yang kedua, mengurangi biaya yang diizinkan. Tidak semua penghasilan bruto langsung dikenakan pajak. Ada beberapa biaya yang diperoleh sebagai pengurang, antara lain biaya jabatan, iuran pensiun, atau bagi pengusaha kerugian usaha tertentu. Pengurangan ini bertujuan agar pajak dikenakan atas penghasilan bersih, bukan penghasilan kotor. Yang ketiga, menghitung penghasilan neto. Penghasilan neto adalah hasil pengurangan penghasilan bruto dengan seluruh biaya yang diizinkan. Penghasilan neto menunjukkan kemampuan ekonomi real wajib pajak. Yang keempat, mengurangi PTKP. Setelah memperoleh penghasilan neto, langkah berikutnya adalah mengurangi PTKP. Contoh PTKP, yang pertama TK per 0, tidak kawin tanpa tanggungan, sama dengan 54 juta per tahun. Tambahan karena menikah sama dengan 4.500.000. Tambahan tiap tanggungan maksimal 3 orang, jadi 4.500.000 per orang. PTKP berfungsi melindungi masyarakat penghasilan rendah agar tidak terbebani pajak. Yang kelima, menentukan PKP. PKP adalah jumlah penghasilan yang benar-benar menjadi objek pajak. Jika hasil pengurangan neto dengan PTKP bernilai 0 atau negatif, maka wajib pajak tidak memiliki PPh terutang. Yang keenam, menghitung pajak dengan tarif progresif. Indonesia menggunakan tarif progresif, artinya semakin besar penghasilan seseorang, semakin tinggi tarif pajaknya. Tarif PPh orang pribadi yaitu penghasilan sampai 60 juta itu sampai 5%. Di atas 60 juta dikurang 250 juta sampai 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta sama dengan 25%. Di atas 500 juta sampai 5 miliar sama dengan 30%. Di atas 5 miliar sama dengan 35%. Sistem tarif progresif ini bertujuan menciptakan keadilan karena wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih besar akan memberikan kontribusi pajak yang lebih besar pula kepada negara. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu di mana tarif PPh orang pribadi. Pajak penghasilan PPh orang pribadi adalah pajak yang dikenakan kepada individu atas penghasilan yang diterima selama 1 tahun pajak. Di Indonesia, PPh orang pribadi menggunakan tarif progresif, yaitu sistem pemungutan pajak yang tarif meningkat sesuai dengan besarnya penghasilan kena pajak atau PKP. Hal ini berarti semakin besar penghasilan seseorang, maka semakin besar pula persentase tarif pajak yang dikenakan pada lapisan penghasilannya.
Selanjutnya, tarif progresif PPh orang pribadi terdiri dari beberapa lapisan, yaitu yang pertama penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta dikenakan tarif 5%. Yang kedua, penghasilan kena pajak di atas 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Dan penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%. Selanjutnya, penghasilan kena pajak di atas 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif 30%. Dan yang terakhir, penghasilan kena pajak di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Penetapan tarif progresif bertujuan mencapai keadilan dalam sistem perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi akan memberikan kontribusi pajak yang lebih besar dibandingkan pajak yang dengan penghasilan yang lebih rendah. Materi selanjutnya yaitu penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas minimum penghasilan yang dikenai pajak penghasilan. PTKP berfungsi untuk memberikan keringanan kepada masyarakat agar kebutuhan hidup dasar tetap dapat terpenuhi sebelum dikenakan kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu, PTKP menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Besaran PTKP ditentukan berdasarkan status wajib pajak, yaitu yang pertama, wajib pajak tidak kawin atau TK per 0 sebesar 54 juta per tahun. Yang kedua, tambahan PTKP karena status kawin sebesar 4.500.000. Yang terakhir, tambahan PTKP untuk setiap tanggungan sebesar 4.500.000 per orang dengan jumlah tanggungan yang diakui maksimal 3 orang. PTKP sangat berpengaruh terhadap jumlah pajak yang harus dibayar karena penghasilan wajib pajak akan dikurangi terlebih dahulu dengan nilai PTKP. Setelah dikurangi PTKP, sisa penghasilan tersebut penghasilan kena pajak atau PKP yang kemudian menjadi dasar dalam penghitungan pajak penghasilan sesuai dengan tarif progresif yang berlaku. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PPh final. PPh final adalah pajak penghasilan yang jumlah pajaknya langsung dihitung dan diselesaikan pada saat penghasilan diterima atau diperoleh. Disebut sebagai PPh final karena pajak yang sudah dibayarkan tidak akan diperhitungkan lagi dalam perhitungan pajak penghasilan tahunan. Salah satu wajib pajak yang dapat menggunakan PPh final adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, tarif PPh final untuk UMKM adalah 0,5% dari omset atau peredaran bruto. Artinya, pajak dihitung berdasarkan total penjualan, bukan berdasarkan laba atau keuntungan yang diperoleh. Sistem ini dibuat pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena perhitungannya sederhana, pelaku usaha tidak perlu menghitung laba bersih terlebih dahulu. Cukup mengetahui jumlah omset setiap bulan, kemudian dikalikan dengan tarif 0,5%. Keuntungan dari sistem PPh final antara lain adalah mudah dihitung, proses administrasinya sederhana, serta meringankan beban pelaku UMKM, sehingga mereka dapat lebih fokus mengembangkan usahanya tanpa kesulitan dalam menghitung pajak. Selanjutnya yaitu contoh PPh final. Misalnya terdapat sebuah usaha kecil yang memiliki omset sebesar 70 juta dalam satu bulan. Karena tarif PPh final adalah 0,5% dari omset, maka perhitungannya adalah PPh final yaitu 0,5% dikali 70 juta, hasilnya yaitu 350. Artinya, perlu diperhatikan bahwa dapat memperhitungkan pajak ini adalah omset atau total penjualan, bukan keuntungan. Jadi, meskipun keuntungan usaha berubah-ubah selama masih menggunakan ketentuan PPh final, pajak tetap dihitung berdasarkan omset yang diperoleh setiap bulan. Melalui contoh ini dapat kita lihat bahwa perhitungan PPh final sangat sederhana dan mudah dipahami. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah menerapkan tarif PPh final bagi UMKM
yaitu agar pelaku usaha lebih mudah menjalankan kewajiban perpajakannya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai norma perhitungan penghasilan netto atau NPPN. NPPN merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghitung penghasilan netto wajib pajak dengan menggunakan persentase tertentu dari jumlah omset atau penghasilan bruto. Metode ini biasanya digunakan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan belum menyelenggarakan pembukuan secara lengkap sesuai dengan ketentuan pajak. Menggunakan PPN, wajib pajak tidak perlu menghitung seluruh biaya usaha secara rinci karena besarnya penghasilan netto sudah ditentukan berdasarkan norma persentase yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan jenis usaha masing-masing. Setelah menghitung jumlah pajak penghasilan atau PPh yang terutang, langkah berikutnya adalah melakukan pembayaran pajak. Pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak agar terhindar dari sanksi administrasi maupun denda akibat keterlambatan pembayaran. Saat ini, pemerintah telah menyediakan berbagai metode pembayaran yang mudah dan praktis. Pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak agar terhindar dari sanksi administrasi maupun denda akibat keterlambatan pembayaran. Saat ini, pemerintah telah menyediakan berbagai metode pembayaran yang mudah dan praktis. Pembayaran PPh orang pribadi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui bank persepsi, kantor pos, maupun secara online menggunakan sistem e-billing. Sistem e-billing memberikan kemudahan kepada wajib pajak karena pembayaran dapat dilakukan kapan saja tanpa harus langsung ke kantor pajak. Proses pembayaran diawali dengan membuat kode e-billing, kemudian melakukan pembayaran melalui bank, ATM, internet banking, mobile banking, ataupun aplikasi pembayaran yang telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, lebih praktis karena proses perhitungannya lebih sederhana. Yang kedua, dapat menghemat waktu dan tenaga, terutama bagi pelaku UMKM atau usaha kecil yang belum memiliki sistem pembukuan yang baik. Yang ketiga, metode ini memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak. Meskipun demikian, penggunaan NPPN harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memahami apakah usahanya memenuhi ketentuan untuk menggunakan metode ini. Selanjutnya, setelah menghitung jumlah pajak penghasilan atau PPh yang terutang, langkah berikutnya dengan adanya sistem pembayaran secara elektronik diharapkan masyarakat semakin mudah memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Pembayaran pajak tepat waktu sangat penting karena selain menghindari sanksi, pajak yang dibayarkan juga menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Saya kali ini akan menjelaskan studi kasus. Tuan A adalah seorang pekerja swasta dengan penghasilan sebesar 280 juta dalam 1 tahun. Saat ini Tuan A berstatus belum kawin dan tidak memiliki tanggungan. Berapakah? Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Tuan A adalah seorang pekerja swasta dengan penghasilan sebesar 280 juta dalam 1 tahun. Saat ini Tuan A berstatus belum kawin dan tidak memiliki tanggungan. Berapakah penghasilan kena pajak yang ditanggung oleh Tuan A? Jadi perhitungan PPh pribadi menurut dari pasal 21 atas gaji Tuan A yang dipotong perusahaan sesuai tarif, PPh pribadi terbaru dalam Undang-Undang HPP. Berikut perhitungannya. Jadi penghasilan 1 tahun itu 280 juta dan PTKP-nya adalah 54 juta karena kan Tuan A belum kawin dan tidak memiliki tanggungan. Jadi cara penghitungannya, penghasilan 1 tahun dikurang dengan PTKP itu 280 juta dikurang dengan 54 juta menghasilkan 226 juta. Lalu PPh terutangnya adalah 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta dan 15% dikali 166 juta menghasilkan 24 juta 900 ribu rupiah. Jadi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Tuan A atau yang dipotong perusahaan pemberi kerja adalah 3 juta ditambah 24 juta 900 ribu
sebesar 27.900.000 dalam 1 tahun. Lalu soal kedua yaitu Tuan B adalah seorang pegawai bank yang berstatus lajang dan tidak memiliki ketanggungan. Saat ini Tuan B merupakan wajib pajak yang memiliki penghasilan sejumlah 10 juta per bulan. Untuk menghitung penghasilan kena pajak yang harus diberikan Tuan A dalam setahun adalah sebagai berikut. Pertama, penghasilan 1 tahun yaitu 12 bulan. 12 bulan digaji dengan gaji 1 bulan, yaitu 12 bulan dikali 10 juta menghasilkan 120 juta. Lalu penghasilan tidak kena pajaknya yaitu 54 juta karena dia berstatus lajang. Yang itu penghasilan kena pajak sama dengan total penghasilan 12 bulan dikurang PTKP, yaitu 120 juta dikurang 54 juta sama dengan 66 juta. PPh terutanya 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta dan 15% dikali 6 juta sama dengan 900.000. Jadi pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Tuan B atau dipotong perusahaan pemberi kerja adalah sebesar 3.900.000. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu. Objek pajak meliputi gaji, usaha, investasi, dan penghasilan lainnya. Penghasilan kena pajak diperoleh setelah penghasilan netto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau disingkat dengan PTKP. Indonesia menerapkan tarif pajak progresif untuk pajak penghasilan orang pribadi. Artinya, semakin tinggi penghasilan yang diperoleh, maka semakin besar presentasi pajak yang harus dibayar. Jadi, pajak memiliki peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Demikian materi mengenai pajak penghasilan orang pribadi. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami materi tentang pajak penghasilan orang pribadi. Kami tutup, saya sebagai moderator kami tutup.